Halo, selamat datang di Ngebahas Reng, ngebahas bareng bersama saya Dita Putri Utami. Zombie apocalypse. Nah, sekarang kita kedatangan tamu yang merupakan salah satu mahasiswa berprestasi di Stikes Nadatul Ulama Tuban, yaitu Mas Zaki. Halo Mas Zaki. Halo Mbak Rita, Gimana nih kabarnya Mas Zaki? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini gimana? Lancar? Tadi berangkat jam 9, masih banjir nggak tahu sekarang. Perbon. Iya. Mungkin semalam hujan ya. Iya, kali aja hujan ya. Nggak tahu kemarin. Mas Zaki ini kan mahasiswa yang berprestasi nih. Boleh dong diceritakan background prestasinya Mas Zaki itu apa aja? Aduh. Ya, jadi ini ya. Sebenarnya mulai dari SD sih. Ya, biasa aja. Nggak terlalu berprestasi banget. SD nggak terlalu berprestasi banget, cuman mungkin menang lomba baca puisi gitu loh. SMP ada olimpiade juga nggak terlalu diikutkan gitu. Terus SMA juga nggak ada sebuah event yang bisa apa ya dikatakan kejuaraan gitu, jadi nggak pernah ada prestasi. Nggak tahu kenapa di kesini alhamdulillahnya bisa dapat prestasi Berarti itu. mulai berprestasinya dari Ya dari kuliah. Menurut Mas Zaki sendiri nih, Iya. tips yang Mas Zaki bisa berikan untuk teman-teman yang ada di rumah agar menjadi mahasiswa yang berprestasi itu gimana? Coba. Ini ya. Kalau saya sebenarnya jadi mahasiswa itu merupakan sesuatu yang berat sebenarnya. Cuman jangan dipikirkan untuk terlalu berat. Jadi diambil ringannya saja kalau misalnya memang kalian belum mampu untuk menguasai sebuah materi, ya kita khususkan, oh materi ini saya belum bisa, dibuat daftar atau list gitu. Nah, untuk cara belajar masing-masing mahasiswa itu berbeda-beda. Jadi mahasiswa yang ada yang dia handal di visual, ada yang handal dia di audio audio saja, ada juga yang audio visual. Jadi penangkapan dia menangkap materi dari dosen itu berbeda-beda. Nah, kalau saya termasuk di visual. Lah mungkin teman-teman yang di rumah ini mungkin bisa mengidentifikasi kalian cocoknya di mana gitu. Kalau harus disesuaikan. Jadi lebih mudah lah untuk dirinya sendiri gitu. Jangan misalnya saya pintarnya di visual, maksudnya lihat materi kalau nggak ada PowerPoint, nggak ada gambar, nggak bisa. Nah, teman saya yang sebenarnya dia ini audio, artinya dia lebih peka dalam mendengar materi, lebih mudah mengingat, dia pakai visual, dia nggak akan efektif. Gitu. Terus sering-sering berinteraksi sama dosen, itu juga membuat kita semakin memahami materi yang disampaikan gitu. Dengar-dengar Mas Zaki ini juga menjadi duta genre di Nadatul Ulama Tuban. Nah itu gimana ceritanya? Oh, tahu dari mana ini? Tadi kemarin habis lihat-lihat di Instagram. Wow. Iya, jadi duta genre itu awalnya sih sebuah ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan. Iya. Kok bisa? Iya, soalnya waktu itu saya kan ini masuk dari maba itu kan belum tahu kan, maksudnya sistem organisasi di Stikes itu seperti apa kan belum tahu. Nah, itu ada formulir pendaftaran. Formulir pendaftarannya itu tulisannya duta genre gitu. Nah, saya mikirnya ini duta genre atau PIK, soalnya saya sebelumnya udah sharing-sharing sama kakak tingkat yang memang sebelumnya sudah pernah ketemu sama saya. Dia satu organisasi sebelumnya. Nah, itu satu komunitas maksudnya, maaf. Itu saya sharing-sharing enaknya di apa? Organisasi apa nih? Kalau di PIK enak enggak gitu. Terus ya enak kok kalau di PIK, coba aja nanti kalau masuk di Stikes nanti kamu masuk PIK. Lah, formulir itu saya kira juga formulir masuk PIK gitu. Terus kadang gini, Kak ini formulir masuk PIK ya? Saya tanya seperti itu. Ternyata
kakaknya bilang gini, iya dek kamu nanti kalau apa lolos seleksi itu bisa masuk ke PIK gitu, karena di situ emang disebutin kalau misalnya lolos jadi duta genre ada golden ticket masuk ke PIK, jadi tanpa tes istilahnya seperti itu. Ya udah saya coba dong tulis, dan beberapa hari kemudian Bu Hanim itu wali kelas saya minta untuk ada perwakilan dari kelas B gitu. Jadi saya diajukan sama teman saya Imarot, satunya juga ada lagi Sayuga sama Mbak Vina gitu. Dia kan maju dan diseleksi di gedung Tuban sini, saya lupa namanya. Alhamdulillahnya dan nggak nyangkanya saya lolos. Maksudnya iya. Padahal juga saya perasaan baru masuk, kok udah tiba-tiba masuk duta genre, gimana ini ceritanya. Jadi gitu kayak, ih kok bisa masuk ya? Kok bisa ya? Kayak heran-heran banget gitu. Jadi udah masuk kan? Ya udah, akhirnya jadi duta genre dan pasangan saya sama Mbak Puput gitu. Untuk kehidupan di kampus nih Kak, Iya. selama pandemi, Hmm. apa aja yang Kak Zaki ini lakukan selama pandemi? Selama pandemi kehidupan di kampus. Iya, perkuliahan. Perkuliahannya. Nggak terlalu banyak sih, maksudnya nggak terlalu banyak untuk ke kampus gitu. Jadi banyaknya di rumah, di online gitu. Di rumah. Jadi kayak kuliah itu via Zoom, via Google Classroom. Terus nanti tugas-tugas juga dikumpulkan online gitu ke PJMK. Dan itu sangat, menurut saya sangat ribet ya. Sangat menyusahkan. Kurang Seperti efektif iya. ya. Kurang enak aja lah. Maksudnya kalau misalnya saat kita ketemu kan enak, bisa instan. Iya, Bisa bikin bareng. Terus ngobrol sama kelompok nggak perlu harus gimana ya, mikir sama kayak parno gitu loh. Wah, ini kena COVID gak ya? Nggak mikir gitu kan kalau misalnya dulu. Nah sekarang kan kayak gimana ya, kita harus jaga jarak nih gitu. Kayak ada pikiran gitu, jadi lebih nggak nyaman aja. Cuman ya kita harus ngadepin itu. Meskipun gitu, kita harus tetap semangat Nah, tetap semangat buat ngerjain tugasnya. Terus serta berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. cocok gitu. Ini Mas Zaki. Ya. Menurut Mas Zaki, pendapat Mas Zaki pribadi tentang COVID itu gimana sih? Tentang COVID? Gini. COVID itu ya kita tahu ya, COVID kan virus. Virus yang menyebar, yang apa, menyebarnya itu lewat droplet atau mungkin dari kayak misal kita bersin kan ada kayak istilahnya itu cairan yang muncrat gitu. Nah lewat itu, dan itu sangat sensitif. Manusia itu sangat, istilahnya droplet itu sangat mudah sekali untuk menyebar gitu. Jadi mau nggak mau kita harus memprotek diri kita seumpama kita nih bersin. Makanya kan kita harus pakai masker. Sebenarnya itu untuk memprotek diri kita agar orang lain nggak sampai kena gitu. Bukannya untuk apa, lebih dari itu, tapi untuk menjaga diri kita gitu. Seumpama kita nih, oh ternyata kena COVID, terus si orang lain ini nggak kena, terus kita bersin di depannya, tapi kan kita nggak pakai masker, tiba-tiba dia juga kena, kan berarti kan salah kita. Artinya kan kita harus saling menjaga diri, saling melindungi diri sendiri dan orang itu. Terakhir nih Mas Zaki, apalagi Mas nih Zaki punya tips untuk teman-teman yang ada di rumah, cara tetap produktif selama pandemi itu bisa disampaikan. Tetap produktif selama di masa pandemi ini ya. Jadi di masa pandemi ini kita dipaksa untuk online. Semua serba online. Semua serba online. Artinya sesuatu yang online akan lebih diperhatikan oleh masyarakat. Misalnya toko online, kita bisa buka bisnis toko online. Atau semisal kita nggak punya jualan yang, atau nggak punya barang yang bisa dijual, kita bisa jual jasa. Misalnya Kak, kita pintar di desain grafis, kita bisa jual jasa kita di desain grafis itu di website tertentu,
di internet banyak, kita bisa menawarkan, kita bisa pasang harga. Kalau misalnya ada orang yang mau pesan jasa kita, minta misalnya, Mas saya tolong buatin logo ini, nanti kalau hasilnya sesuai saya bayar 5 juta seumpama, itu bisa, itu via online juga, transfer via online, kirim desain via online juga, seperti itu. Wah, bagus sekali. Terima kasih Mas Zaki. Sama-sama. Sudah mau diajak ngobrol-ngobrol. Kapan ngobrol bareng lagi? Mungkin suatu hari nanti. Siap. Ya, untuk teman-teman yang di rumah, saya kira untuk sesi kali ini cukup. Sampai jumpa di sesi ngebahas yang lebih menyenangkan lagi. Dadah.